Bila aku tutup. Ada sayurnya. Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 5 menit lagi kita mulai ya. Sambil menunggu yang lain, silakan antum siapkan buku tulis, ya, alat tulis. Nanti antum bisa sambil merangkum atau mencatat. Atau yang punya buku wafa, boleh dibuka buku wafanya. Akan senang ditiupkan oleh pangeran Indonesia. Tidak mungkin. Kau adalah Mama. Tidur, Dek.
Iri. Tidak mungkin. Uangku. Kalau di pangeran yang mengatakan. Apakah itu benar? Ya, kita mulai ya. Sudah terlihat semua gambarnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Antum bisa lihat screen yang Ustaz tampilkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya silakan perhatikan ya tampilan yang Ustaz tampilkan. Hari ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun ya, hukmu nunis sakinah wat tanwin atau hukum nun sukun dan tanwin. Terlihat gambarnya semuanya? Terlihat nggak gambarnya? Terlihat. Baik. Ya, perhatikan semua. Jadi untuk ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para santri kelas 7A yang Ustadz banggakan semuanya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tajwid ya sebagai persiapan kita untuk menghadapi ujian ya di masa yang datang. Tapi juga ini sebagai ilmu yang antum harus pelajari karena belajar tajwid itu hukumnya adalah fardu ya, hukumnya adalah fardu ain. Karena ini salah satu wasilah untuk kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun ya, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ketika dalam bacaan Al-Qur'an kita sering mendapatkan nun yang bersukun atau tanwin yang kemudian diikuti dengan huruf hijaiyah. Dari 28 huruf hijaiyah itu kemudian masing-masing ya ketika bertemu dengan nun sukun maka ada hukum-hukumnya, cara bacanya bagaimana dan seterusnya. Nah, dalam ilmu tajwid nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ya. Ketika nun sukun kemudian tanwin di depannya ya huruf hijaiyah 28 maka ada lima hukum yang antum harus hafalkan ya, antum harus ketahui dan antum harus hafalkan semuanya dan juga harus tahu bagaimana cara membacanya. Nah, yang pertama ya yang pertama adalah izhar halqi ya. Jadi ada 5 bacaan nun sukun. Ada izhar halqi yang pertama, kemudian yang kedua ada idgham ya, idgham terbagi 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, kemudian ada iqlab, kemudian ada ikhfa haqiqi. Ya, masing-masing ini rincian hurufnya nanti saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari izhar ya.
Izhar itu adalah bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang termaksud dalam kategori izhar halqi, yaitu yang dibaca jelas ya. Antum perhatikan Ustadz sudah memfotokan izhar ya. Ya, ini dia izhar halqi ya. Izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, kha, ain, ghain, ha. Kalau dalam wafa biasanya dilakukan ya. Izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Nah, contohnya ya, ketika nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini semua huruf letaknya di ya tenggorokannya a, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka ini semuanya dibaca jelas ya. Contohnya uruban, 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 roban, uruban, ban. Nah, ini di sini adalah nun tanwin ini bertemu dengan hamzah, dibaca dengan jelas. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan, tapi jelas. Uruban, atroban, langsung. Uruban, atroban. Man aslama, man aslama. Azizun hakimun, azizun, zun, hakimun, azizun, hakimun. Kemudian man hamalna, jelas ya. Alimun, mun, alimun khabirun. Maka salah kalau dibaca uruban atroban, salah ya. Atau uruban atroban, salah. Yang betul adalah uruban atroban, langsung jelas tanpa ada panjang dan seterusnya. Paham tum? Ya, ini untuk yang hamzah. Kemudian yang ha. Lihat di sini ada ha ya. Azizun, azizun hakimun. Salah kalau dibaca azizun hakimun, salah ya. Atau azizun hakimun, salah. Yang betul azizun hakimun. Baik. Begitu juga huruf kha ya. Contoh dalam kata berikut ya, alimun, alimun khabirun, alimun, mun. Nah, dibaca jelas, jelas, langsung tanpa ada panjang dan seterusnya. Alimun khabirun, salah kalau dibaca alimun khabirun, salah ya. Yang betul adalah alimun khabirun fa in khiftum. Kemudian ain ya, sahirin alimin, sahirin alimin, min azabin. Kemudian huruf ghain, afuwan, afuwan ghafuran, afuwan ghafuran. Kemudian ha, kullan, kullan hadaina, kullan hadaina, langsung ya, kullan, kullan hadaina, salah kalau dibaca kullan hadaina, salah. Yang betul adalah kullan hadaina, langsung. Baik, paham teman semuanya? Izhar izhar halaki semua sudah paham? Coba Ilham. Mana Ilham? Ya Ustaz. Ya, sebutkan huruf izhar. Izhar hal kita Ustaz. Ya, ada berapa? 6. Ya, sebutkan.
Hamzah, Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Baik. Aldo, ada Aldo? Waalaikumsalam. Aldo, ada Aldo? Aldo nggak ada? Nggak tahu kenapa. Baik, ya. Reza Andriansyah? Reza Andriansyah ada? Tadi Ya. itu Aldo ada itu. Reza? Baru bergabung ya? Baik. Huruf izhar ada berapa Reza? Huruf izhar ada berapa Reza? Ada 6. Enggak, Ustaz. Apa saja? Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Ya, ingat-ingat ya, dihafalkan. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Ya, nanti Ustaz tes di akhir pertemuan, nanti Ustaz tes satu-satu ya. Supaya antum memperhatikan dengan baik, karena ini ada di materi tajwid ya, dan juga nanti keluar di pas ujian. Baik, kemudian setelah izhar ya, jadi Ustaz ulang ya, izhar itu ada 5, ada 6 ya hurufnya. Ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan 6 huruf ini yang ha, a, ha, kho, ain, ghain, ha, maka wajib dibaca jelas ya, wajib dibaca dengan jelas. Maka dinamakan izhar. Izhar itu secara bahasa artinya jelas. Baik, berikutnya. Ya, setelah kita mempelajari izhar, maka nun sukun atau tanwin berikutnya ketika bertemu huruf hijaiyah ada hukumnya namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Perhatikan kata gunnah di sini ya. Dalam pelajaran tajwid ada juga materi gunnah. Gunnah itu artinya dengung ya, mendengung. Maka kalau diterjemahkan idgham bi gunnah artinya memasukkan atau melebur dengan disertai dengung, gunnah dengan disertai gunnah atau dengung. Nah, di sini perhatikan bacanya. Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca melebur dan mendengung. Maka dibaca melebur dan mendengung. Contohnya, nah contohnya nun sukun bertemu dengan ya. Ini kalau disingkat menjadi yanmu. Ya, nun, mim, waw. Hafalkan ya, huruf idgham biguna ada 4. Ya, nun, mim, waw. Contohnya, yaqulu, cara membacanya nun sukun ya, dileburkan dengan huruf ya. Maka menjadi mai sambil didengungkan ya. Yaqulu, maka salah kalau dibaca man yaqulu, salah, atau dibaca mang yaqulu, salah ya. Yang betul adalah may yaqulu liqaumi yu'minuna, dia didengungkan ya. Kemudian nun, begitu juga nun sama. Nurin, min nurin, salah kalau dibaca min nurin, tanpa dengung, tanpa ditahan, salah. Yang betul adalah min nurin, idhaman nakhiratan, idhaman nakhiratan, salah kalau dibaca idhaman nakhiratan, salah ya, harus ditahan, idhaman nakhiratan. Begitu juga dengan huruf mim ya. Nun sukun bertemu dengan mim, maka dibaca idgham bi gunnah juga. Bacanya sama ya, dileburkan.
Mim ma'rufin. Mim ma'rufin. Salah kalau dibaca. Min ma'rufin. Salah. Ya, atau min ma'rufin. Salah. Yang betul adalah mim ma'rufin. Fi dhalalim. Fi dhalalim mubinin. Begitu juga dengan huruf waw. Awwalidihi. Awwalidihi. Aw ditahan, dileburkan dan didengungkan ya. Kira-kira ditahannya sampai 2 ketukan ya. Awwalidihi, maka salah kalau dibaca anwalidihi. Awwalidihi, walaupun sudah dileburkan tapi tanpa didengungkan itu juga salah ya. Yang betul adalah awwalidihi wa fakihatan wa abban. Baik ya. Coba kita tes. Arili Rizky ada? Hadir, Ustaz. Ya, coba Arili Rizky sebutkan huruf idgham bigunna apa saja? Ya, nun mim waw. Ya, nun mim wow. Ya, nun mim waw. Ya. Bacanya bagaimana, Arili? Cara bacanya bagaimana, Arili? Dileburkan. Dileburkan saja atau ada lagi? Ya. Selain dileburkan apa? Dileburkan dan Habibullah, selain dileburkan apa lagi? Mendengung. Ya, didengungkan ya. Baik. Dafa. Ada Dafa? Apa tat? Ya. Dafa. Tadi huruf idgham biguna ada berapa? 4. Apa saja? Ya nun min waw. Ya, disingkat dengan yanmu ya. Baik. Galih Faras Akbar ada? Assalamualaikum, Ustaz. Baru masuk. Ya, waalaikumsalam. Suara siapa nih? Radin ya? Ya, Ustaz. Ya. Bildan Hafiz ada? Nah, ini banyak yang bergabung tapi orangnya nggak ada nih ya. Bildan Hafiz ada nggak nih? Baik. Fadlan, ada Fadlan? Azka Habibur Rahman ada? Azka ada Azka? Ada Ustaz, ada. Baik, ya coba Azka sebutkan tadi huruf idgham biguna apa saja? Idgham biguna idgham biguna ada 4 Ustaz. Ya, apa saja hurufnya? Ya, nun, mim, dan waw. Baik. Ya, bagus. Giat Nasution ada?
Ada Ustadz. Ya, lihat bagaimana cara membaca hukum idgham bigunnah. Dihamburkan dan berdengung. Taib, jahit. Ya. Akhdan. Ada akhdan? Ada Ustadz. Ya, akhdan coba contohkan cara membaca idgham bigunnah. Ustadz. Idgham bigunnah. Loncat dulu Ustadz. Ya, usah lihatkan lagi ya share-nya. Makanya di screenshot. Aku mau lihat aja langsung ke bukunya. Nah, sudah terlihat Akhdan? Silakan dibaca siapa Sudah Akhdan? Ustadz. Ya, silakan dibaca. Idgham bigunnah adalah nun sukun atau temu salah satu huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca melebur dan Ya, coba contohkan contoh cara membacanya. makulu Diulang. likumi maku likumi yuk minuna. Baik, ya. Berikutnya masuk ke hukum nun sukun berikutnya adalah idgham bila gunnah. Kalau tadi ya meleburkan dengan didengungkan, kalau sekarang idgham bila. Ini ada kata la-nya, artinya tanpa dengung. Ya, gunnah itu kan dengung ya. Ini dalam bahasa Arab bila itu berarti tanpa. Idgham meleburkan bila tanpa gunnah, tanpa didengungkan. Hurufnya ada dua, hanya lam dan roh. Nun sukun atau tanwan bertemu dengan lam dan ro, bertemu dengan salah satu huruf la, lam, dan ro, maka dibaca melebur tanpa mendengung. Ya, contohnya di sini. Walakin la, langsung ya. Walakin la tash'uruna zikrul lil alamina. Ya, tanwunnya atau nun sukunnya dileburkan dengan lam, tetapi tanpa didengungkan. Maka salah kalau membacanya walakin. Nah, ini salah ya. Yang betul adalah langsung ya. Walakin la tash'uruna zikrul lil alamina. Begitu juga dengan huruf ra. Ar-rabbihim ghafurur rahimun. Salah kalau dibaca ar-rabbihim, salah ya. Ghafurur rahimun, salah. Yang betul adalah langsung ar-rabbihim ghafurur rahimun. Ya. Baik. Ya. Sekarang Ustaz tanya siapa ya? Ihsan. Muhammad Ihsan ada? Ihsan ada, Ihsan. Halo. Baik, Fatan Asadullah coba. Fatan Asadullah.
Ya, Fatan. Ya, Tat. Sebutkan huruf idgham bila guna ada berapa? Saya baru masuk, Tat. Belum mau dengerin, Tat. Astagfirullahaladzim. Taib. Suaranya mati. Coba Radin. Radin ada Radin? Itu suaranya. Tat. Ya, Tat. Ya, Radin. Tadi sudah mendengarkan Ya. penjelasan Ustadz? Halo Radin? Ya. Ya, tadi penjelasan Ustadz sudah dimengerti? Insya Allah. Baik. Radin coba sebutkan huruf idgham bila gunnah apa saja? Idgham bila guna hurufnya lam ro. Baik. Cara membacanya bagaimana Radin? Gimana ya? Nggak tahu, Tat. Nggak Nggak tahu. tahu. Baik. Ya, Ustadz ulang ya. Idgham bila gunnah, cara bacanya. Perhatikan dari kata, dari istilahnya saja sudah antum harus pahami ya. Idgham itu dalam bahasa Arab artinya memasukkan. Ya. Kemudian bila itu tanpa, gunnah itu mendengung. Jadi melebur tanpa mendengung. Ya. Melebur tanpa mendengung. Jadi cara baca idgham bila gunnah, meleburkan nun sukunnya atau tanwinnya ke dalam huruf hijaiyah yang di depannya tanpa didengungkan. Contoh ar-rabbihim ya, tanpa didengung ya. Kalau dibaca didengung berarti itu adalah gunnah. Maka salah kalau dibaca salah. Yang jelas yang betul adalah ar-rabbihim. Baik. Berikutnya. Fawas. Ada Fawas di sini? Ada Ustadz. Ya, Fawas. Idgham bila guna ada berapa hurufnya Fawas? Ada 2 Ustadz. Ya, apa saja Fawas? Wa dan lam. Apa? Waw dan lam. Waw dan lam. Kenapa waw masuk bila guna? Aduh, apa lagi? Aduh, lupa Ustadz. Bukan waw, Fawas. Itu tulisnya bukan waw. Ro, ya lam dan. Nah, lam ro. Lupa Ustadz. Bagaimana cara bacanya, Fawas? Tidak didengungkan. Tidak didengungkan, ya. Ini kelas 7A bacanya sudah lumayan bagus, tapi secara teorinya masih lupa-lupa ingat, ya. Baik, harus dimurajah lagi ya. Maka nanti Baik Ustadz. setelah ini nanti antum silakan baca lagi bukunya. Baik, berikutnya. Apa ya? Bildan Hafiz, ada Bildan Hafiz? Belum nyambung Bildan ya. Husain Abdurrahman. Ini Husain Abdurrahman ini Abdullah ya? Abdullah Faqih ya? Ada Abdullah Faqih? Iya. Iya, ya. Baik, ya. Banyak yang nggak nyambung ini. Atau malu ditanya ya?
Ada rekamannya nih ya. Nah, Ustaz ini udah direkam, nanti Ustaz sharekan ya rekamannya di grup supaya bisa dipelajari. Ya, berikutnya kita masuk ke hukum nun sukun berikutnya adalah Ikhfa. Iklab. Gelab. ya. Nun sukun berikutnya adalah tentang izhar sudah, idgham sudah, sekarang masuk ke iklab. Ya, iklab nih gampang sekali, hanya satu huruf. Ya, iklab tuh ingat klab ada baknya itu. Karena memang satu huruf bak saja. Ya, iklab ini adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf hijaiyah yaitu huruf ba. Iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin diganti dengan bunyi huruf mim, ya. Maka bunyi nun sukun atau tanwin diganti bunyi mim sukun disertai dengung, ya, disertai dengan dengung, ya. Nun sukunnya diganti menjadi mim, ya. Kemudian disertai dengung. Hurufnya hanya ba saja. Maka cara bacanya contohnya adalah mim ba'dihim disertai dengan dengung. Maka salah kalau bacanya min ba'dihim salah ya atau min ba'dihim salah. Yang betul adalah nunnya diganti dengan nun sukunnya diganti dengan mim. Mim ba'dihim kullu nafsim bima tas'a. Kullu nafsim bima tas'a. Ya, hurufnya hanya satu. Ya, yaitu huruf